semuanya. Di sini kita akan membahas kepemimpinan pendidikan di sekolah. Untuk sebelumnya, saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dinastia Putri Firdausi, NIM-nya 222 10 10 10 009. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai teori tentang apa sih itu kepemimpinan pendidikan. Nah, teori kepemimpinan pendidikan ini menurut Armstrong adalah proses memberi inspirasi kepada semua karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencari hasil yang diharapkan. Nah, kepemimpinan ini adalah cara mengajak karyawan agar bertindak secara benar, mencapai komitmen dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Bagi manajer pendidikan, definisi tersebut ini berimplikasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun teori-teori lain seperti Bass and Stockdale dan Yuctel dan lain sebagainya, ya. Nah, ini tuh ada lain ini menurut Armstrong menekankan bahwasanya para pemimpin memiliki dua peran penting. Yang pertama, menyelesaikan tugas adalah tujuan utama dibentuknya kelompok di bawah sang pemimpin. Nah, para pemimpin ini harus memastikan bahwa tujuan kelompok akan tercapai. Apabila tidak tercapai, maka akan menimbulkan rasa frustasi, ketidakharmonisan, kritik, dan disintegrasi kelompok-kelompok. Dan yang kedua yaitu dimensi yang kedua, atau peran penting yang kedua, menjaga hubungan yang efektif. Maksudnya itu adalah menjaga dengan baik hubungan pemimpin dengan anggota kelompoknya maupun hubungan antar anggota kelompok. Nah, suatu hubungan disebut efektif apabila hubungan tersebut berkontribusi pada penyelesaian tugas. Dalam kaitannya dengan menjaga hubungan yang efektif, pemimpin ini dibagi dalam dua kategori pertama, yaitu golongan pemimpin memberi perhatian pada semangat kerja dan pencapaian tujuan, dan yang kedua, pemimpin yang memfokuskan perhatian pada individu dan bagaimana memotivasinya. Nah, kepemimpinan ini itu uh, oke, udah di-stopkan di sini aja. Untuk selanjutnya ini ada submateri untuk yang kita bahas hari ini ya. Nah, setelah tahu apa arti kepemimpinan pendidikan menurut para ahli yaitu Armstrong tadi ya, yaitu mohon maaf, yuk kita harus mengetahui submateri yang kita pelajari saat ini. Dan yang pertama tadi itu ada pengertian kepemimpinan pendidikan secara menyeluruh. Nanti kita akan bahas kepemimpinan secara menyeluruh, pengertiannya. Dan yang kedua itu ada jenis dan gaya kepemimpinan secara menyeluruh. Dan yang ketiga itu ada model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan pendidikan. Dan yang terakhir itu adalah model penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Langsung saja di submateri yang pertama. Ada pengertian kepemimpinan pendidikan yaitu secara umumnya ya merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Meski begitu, dalam praktiknya, kepemimpinan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks seperti struktur organisasi yang kaku, lalu dinamika koalisi, perebutan kekuasaan, hingga pengaruh lingkungan eksternal. Namun di sisi lain ini, kepemimpinan juga sering dianggap sebagai solusi efektif dalam menghadapi berbagai masalah organisasi, bahkan paling sulit sekalipun. Nah, dalam konteks ini itu, kepemimpinan berfungsi untuk menangani isu-isu mendasar dalam organisasi. Misalnya, ketimpangan distribusi kekuasaan yang menghambat tindakan, keterbatasan sumber daya, serta prosedur kerja yang sudah usang dan tidak lagi efisien. Kepemimpinan ini menjadi sarana penting untuk menavigasi dan memperbaiki kekeliruan dan pengelolaan organisasi. Nah, dari pengertian kepemimpinan pendidikan secara umum ini, ada yang cocok, ada yang sejalan dengan pandangan dan pemikiran Richard Hall. Dalam bukunya Organizations, Structure and Process,
yang menjelaskan alasannya mengapa studi tentang kepemimpinan begitu banyak dilakukan. Dalam situasi tertentu, kepemimpinan bahkan dianggap sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Nah, kepemimpinan itu dapat dipahami ya melalui berbagai perspektif seperti sifat dan karakter pribadi, perilaku individu, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan kerja, kedudukan dalam struktur organisasi, serta persepsi tentang legitimasi otoritas. Oke, kita akan melanjutkan di materi selanjutnya, yaitu ada jenis dan gaya kepemimpinan. Nah, secara umum ini, kata gaya itu merujuk pada sikap, tingkah laku, gerakan, serta cara berperilaku yang khas dan berdaya tarik. Gaya ini juga mencerminkan kekuatan dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu secara baik. Dalam konteks kepemimpinan ini, gaya kepemimpinan merujuk pada serangkaian karakteristik atau ciri khas yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang pemimpin dalam mempengaruhi para bawahannya guna memastikan tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, pada dekade 1930-an muncul pandangan bahwa gaya kepemimpinan merupakan serangkaian tindakan yang ditentukan oleh interaksi antara pemimpin dan bawahan dalam hal pembagian kekuasaan serta pengaruh. Nah, berdasarkan pendekatan ini, terdapat 4 gaya kepemimpinan utama, yaitu mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Nah, selanjutnya itu ada jenis dan gaya kepemimpinan, yaitu ada pakar manajemen kontemporer nih menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif itu adalah gaya yang mampu menyatukan 3 faktor situasional penting. Yang pertama itu ada hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Dan yang kedua, struktur tugas yang jelas atau tidaknya. Yang ketiga itu ada tingkat kekuasaan atau otoritas formal yang dimiliki pemimpin. Jadi, gaya kepemimpinan itu yang paling tepat di era sekarang adalah ketika otoritas. Nah, gaya otoritas ini berada pada tingkat yang menengah atau moderat karena memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola hubungan maupun tugas. Secara umum juga gaya kepemimpinan itu dapat dibagi ke dalam dua dimensi. Yang pertama itu ada dimensi tugas dan dimensi manusia, di mana dimensi tugas itu menekankan pengendalian, pengarahan, dan fokus pada pencapaian target kerja. Dan yang dimensi manusia ini mengarah pada dukungan emosional, perhatian terhadap kebutuhan bawahannya, dan seringkali mendekati gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan. Nah, menurut Rifai juga itu secara konseptual ya, gaya kepemimpinan itu merupakan hasil dari gabungan antara filosofi pribadi, keterampilan karakter, dan sikap pemimpin yang terlihat melalui perilaku dan strategi yang digunakannya dalam berinteraksi dan memimpin orang lain. Nah, secara umum itu terdapat 3 pendekatan utama dalam mempelajari gaya kepemimpinan, yaitu ada pendekatan sifat, yaitu trait model, yang bermaksud berfokus pada karakteristik pribadi atau atribut tertentu yang dimiliki oleh pemimpin sukses. Dan yang kedua yaitu pendekatan perilaku behavioral model yang bermaksud mengkaji tindakan atau perilaku nyata yang dilakukan pemimpin dalam proses manajerial. Dan yang ketiga dan terakhir itu ada pendekatan kontingensi. Kontingensi model ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan situasi yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan eh, tingkat kedewasaan atau kematangan bawahannya. Oke. Selanjutnya yaitu ada ini materi yang ketiga, model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan pendidikan.
Ada yang pertama nih, model rasional analitis. Model ini tuh menekankan pada pengambilan keputusan yang rasional, berbasis data dan analisis yang sistematis. Dan yang kedua itu model incremental, yaitu model itu mengandalkan perubahan bertahap yang dilakukan sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga yaitu model partisipatif. Model partisipatif ini menekankan pada pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam prosesnya. Dan yang selanjutnya itu ada model politikal. Model politikal ini model dapat melihat pengambilan kebijakan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan negosiasi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya yaitu ada model kultural. Model ini itu menekankan bahwa pengambilan kebijakan harus mencerminkan nilai dan budaya yang ada di dalam organisasi pendidikan. Dan yang terakhir ada model contingency. Model ini tuh menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus bergantung pada konteks dan situasi tertentu yang sedang berlangsung. Jadi model kebijakan pendidikan dalam kepemimpinan pendidikan itu ada banyak ya. Yang pertama tadi itu ada ini ya, sebentar. Ada model rasional analitis, model incremental, model partisipatif, lalu model politikal, model kultural. Nah, itu yang terakhir. Jadi untuk yang selanjutnya, materi yang keempat yaitu menjelaskan tentang model penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Nah, Tati Rosmiati ini dan Dedi Achmad Kurniadi dalam bukunya itu Manajemen Pendidikan mengungkapkan bahwa model-model kepemimpinan itu dalam pendidikan itu ada dua. Yang pertama, kepemimpinan visioner, dan yang kedua itu kepemimpinan transformasional. Apa sih itu kepemimpinan visioner? Jadi kepemimpinan visioner itu adalah kepemimpinan yang bekerja pokoknya difokuskan pada kokohnya pada masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan, agen of change, menjadi penggerak dan menjadi penentu arah organisasi yang prioritas, menjadi penting, profesional, dan dapat membimbing personel lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Nah, pemimpin yang bervisi ini merupakan syarat kepemimpinan di era otonomi karena organisasi harus menampilkan keunikan dan ciri khas budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan. Nah, yang kedua ini ada kepemimpinan transformasional, itu maksudnya adalah dibangun atas gagasan Burns tentang kepemimpinan. Nah, teori ini tuh menjelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi para pengikutnya. Pengikut seorang pemimpin transformasional merasa percaya, kekaguman, kesetiaan, dan hormat kepada pemimpin sehingga termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan daripadanya. Nah, pemimpin tersebut ini mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan yang pertama, membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, lalu mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim ketimbang kepentingan diri sendiri, lalu mengaktifkan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi dari sini paham ya perbedaan antara kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasional. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada contoh penerapannya yang kepemimpinan visioner dan yang kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan visioner ini contoh penerapannya yaitu seorang kepala sekolah yang karismatik dan visioner memimpin sebuah sekolah menengah atas atau SMA yang mengalami penurunan prestasi. Dan yang kedua itu ada kepemimpinan transformasional. Contohnya yaitu kepala sekolah di sebuah sekolah menengah atas atau SMA menginspirasi guru-gurunya dengan visi pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter siswa dan peningkatan mutu akademik. Dari sini bisa dipahami ya perbedaan antara kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasional. Selanjutnya itu ada salah satu pendekatan yang populer dalam 4 kerangka kepemimpinan yang dikemukakan oleh Lee Bolman dan Treverance
deal, yaitu yang pertama kerangka struktural, kerangka sumber daya manusia, kerangka politik, dan terakhir kerangka simbolik. Nah, ini ada sudah penutup. Dapat diketahui, itu kepemimpinan dapat dipahami melalui berbagai perspektif. Yang sudah disebutkan tadi, sifat, karakter, pribadi, perilaku individu, pengaruh terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan gaya kepemimpinan itu merujuk pada serangkaian karakteristik atau ciri khas yang dimiliki dan digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi para bawahannya guna memastikan tujuan organisasi yang dapat tercapai. Dari sini dapat dipahami ya mengenai materi kepemimpinan pendidikan di sekolah. Oke, terima kasih. Untuk pembahasannya sekian, saya tutup. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.